Hey you, what's up? No, you welcome back to me, Boom Nox. And thanks for watching. Don't forget hit the button, subscribe, like, and share if you want. If you do it, okay? There's no problem. Oke, biar lebih mantap. Jadi kali ini gue bakalan reaction tentang bukan tentang apa video ya tentang sih tentang apa WandaVision yang episode 7 promonya. Mungkin bisa dibilang apanya ya, trailernya mungkin yang akan terjadi di episode 7. Gue bakalan kecilin dikit karena lagi tidur dan di sini udah jam 00.19, udah jam 12 lewat 19 lah. Oke, kita mulai scene per scene. Semoga gue bisa ngekat apa, karena gue nggak ngedit, gue langsung nonton di YouTube. Untuk scene yang pertama ini kita bisa lihat kalau di sini anaknya si alhamdulillah Wanda dan Vision itu udah tumbuh apa ya, sebagai anak SD TK lah gitu, apa SD SMP gitu. Dan sudah kelihatan bagaimana kostum dari mereka berdua, dari kedua anak Wanda dan Vision, yang kita bisa lihat kalau di sini. Tunggu dulu, gue matiin mode hemat dulu lah biar nggak mati nyala. Oke, jadi di sini kita bisa lihat dari kedua karakter ini, dua anak dari Vision dan Wanda ini, dia salah satunya, maksud gue, salah satunya ada yang menggunakan warna dan kostum yang mirip dengan saudara dari si Wanda, yaitu Petron. Wah, Petron yang viral. Wah, yang si kembar. Wow. Oke, kita lanjut. Mungkin dia kayak lagi kalau menurut gue sih ini kayaknya lagi ngadain acara Halloween gitu ya, karena kita bisa lihat dari sini ini ada pumpkin yang dibentuk seolah-olah seram, yang jadi budaya horor dari apa, luar negeri, yang bisa dibilang sedang merayakan Halloween. Dan kita bisa lihat di scene ini dia lagi nobar gitulah, kayak pesta apa, kayak apa, layar tancap gitu, nonton siapa lagi tuh Halloween itu yang apa, yang kejam itulah, yang pakai pisau apa, gue nggak tahu namanya, lupa. This all oh, ada yang notice tadi. Ada yang tahu maksud dari sini ini apa? Kalau ada yang belum tahu dari sini ini, sepertinya kalau pendapat gue ya, pemikiran gue, kayaknya di sini Vision sadar dengan terjadinya apa keadaan yang sekarang, dan dia mencoba mencari tahu untuk menelusuri tentang apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Seperti yang waktu di episode 6 kita udah nonton, atau kamu udah nonton 6 atau 5 ya? 6 kalau nggak salah. 6 atau 5. Pokoknya dia sementara ada scene yang waktu itu dia memperbaiki komputer untuk menggunakan email. Dan kita tahu bahwa pada
kejadian scene itu ada salah satu aktor yang berbicara tentang isi email yang tertampak, yang nampil, yang muncul di layar komputer itu, yang menunjukkan yang apa ya, tentang saya lupa sih, gue lupa sih maksudnya apa. Maksudnya kayak intinya kayak dia ngasih kesadaran aja gitu ke yang baca gitu, tapi dianggap lucu dan dianggap aneh sama orang sekitar dari Vision, karena kan yang penuh normal dan kesadaran itu Vision, Wanda, dan Agnes. Karena kalau pendapat gue gitu. Jadi kenapa pas scene teman kantornya Vision ketawa-ketawa pas dengar atau baca pesan dari email si apa, Sword kalau nggak salah, karena dia di luar dari kendalinya, di luar dari kesadarannya. Makanya kenapa eh, waktu Vision coba untuk memegang kepala teman kantornya itu, dia langsung sadar dan langsung pulih pemikirannya, bilang dia dia dipengaruhi oleh si Wanda, dan pemikirannya semuanya dikendalikan oleh Wanda. Dan menurut gua ini bakalan epic sih, artinya hidup dari sebuah realitas yang nyata. Artinya di sini ternyata yang hidup, yang mati bisa hidup kembali dalam realitanya Wanda ini. Dia bisa membawa, karena apa? Dia bisa mengubah. Karena kan kita tahu dari scene-scene sebelumnya, di episode sebelumnya itu, Wanda diketahui di CCTV dia mengambil jasad si Vision, yang artinya Vision itu sudah tidak bernyawa dan jelas-jelas tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada nyawanya, tidak ada jiwanya gitu. Jadi otomatis pas dibawa sama Wanda ke realitanya, dia akan mempengaruhi semua yang ada di dekatnya gitu. Apalagi yang satu wilayah, satu tempat itu, si apa, di mana gue lupa deh namanya. Dan itu terpengaruh juga kepada yang berperan di kota itu. Makanya kalau kalian lihat waktu scene-scene sebelumnya juga, kalian lihat yang bagian apa ya, gue lupa, aduh lupa mulu. Pokoknya dia kalau kelihatan dari luar tuh kosong, sunyi, sepi, kayak kayak kota mati gitu, kayak tempat mati, apa kayak desa-desa, kampung-kampung mati lah istilahnya. Tetapi ternyata di dalamnya itu ada sebuah realitas yang dimiliki oleh Wanda, dan itu ter, ter apa terlindungi oleh apa ya, sebuah sebuah pembatas dari Wanda ya, yang Wanda ciptakan, cuma belum ada namanya gitu, saya belum tahu namanya gitu. Pembatasnya itu apa namanya, pembatas realitanya itu apa. Dan menurut gue ini si Vision ini, kalau kalian pernah notice di beberapa scene yang dulu, yang trailernya itu, kita lihat si Agnes di dalam mobil, dia mulai diam dan memberitahu Vision, ingat, dan di situ Vision terbang untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Mungkin saja setelah Vision sadar akan kata-kata Agnes atau yang lainnya, dia mulai keluar dari zona yang telah dibuat, pembatas zona yang telah dibuat oleh Wanda.
dan mungkin saja akan terjadi seperti ini, scene yang ini. Karena kalau bisa dilihat dari latarnya, dari belakangnya Vision kan, itu ada merah dan seperti kayak, tahu yang waktu di Endgame gak, yang waktu itu monsternya Thanos mau masukin batas zonanya apa, Wakanda, kayak gitu. Kita lanjutlah. Nah, mungkin di sini nih dia udah sadar gitu. Dia kaget dengan apa yang telah terjadi dari realitasnya Wanda ini, karena bisa dilihat dari pantulan kacanya, kaca-kacanya itu seperti ada yang berubah-ubah, yang kayak bergerak gitu. Apalagi yang putih-putihnya ini, putih, tanda yang lurus itu kan dia berubah, menghilang kan. Bisa saja di sini itu Sword sudah menghancurkan realitasnya Wanda, ataupun apa ya, mengacaukan mungkin. Oh, mungkin di situ udah marah Wanda. Oh, ini kayak dia wawancara apa? Mungkin scene ini dia dalam keadaan sesi wawancara ya, kalau bisa dilihat. Ya, dia kayak seperti sesi wawancara gitu. Kayak ada yang pertanyaan yang diberikan dan dijawab oleh Wanda dengan kayak apa ya? Dengan sebuah apa, yang sebagai narasumber si Wanda, dan si wawancara mungkin dari apa, dari bagian TV, pokoknya gimana ya, karena kalau dibilang kameramen selama ini nggak ada yang jadi, maksudnya dalam konteks itunya ya, FTV-nya, maksudnya tidak ada krunya, tiba-tiba muncul jadi tayangan dan tiba-tiba jadi sebuah segmen, sebuah acara, dan menjadi sebuah ada apa, ada sinyal untuk membuat apa, suatu suatu gambaran mungkin. Nantinya dia kayak membuat segmen suatu acara TV yang berbentuk tanya jawab gitu. Ya, di Westview ini maksud gue tempatnya itu. Oh my god. Di sini mungkin bisa saja realitasnya Wanda ini udah kacau balau gitu. Udah hancur, dan bisa saja Sword menghentikan kegiatan Wanda itu karena merugikan banyak orang loh. Apalagi banyak yang tidak salah, tidak berdosa, yang dipengaruhi oleh Wanda, yang dibuat jadi gila mungkin. Bayangin aja diri lu ini tidak bebas karena lu dipengaruhi suatu hal yang bukan diri lu gitu. Ibarat kata lu kerasukan lah gitu. Ini udah scene-nya. Oke. 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 Mungkinkah Wanda ini keluar dari realitasnya sendiri atau bagaimana? Karena kita lihat barusan, gimana ya? Dia kayak
kayak ada sup, ada sebuah sup di dalam sup gitu, ada ada itunya apa, ada akarnya gitu. Karena kita lihat tadi ada TV yang menampilkan Wanda dalam sebuah FTV-nya, dan sudah itu muncul kembali Wanda dalam keadaan begini, dan dia hanya sendiri yang berwarna, seperti apa ya, seperti misalnya gue sendiri yang punya HP di antara kaum apa, di antara zaman Pithecanthropus gitu, kayak gitu maksudnya. Dan ini mungkin bagian Halloween juga sih. Oke, kita udah lihat patternnya, saudaranya. Oh, dari kata-katanya ini yang gue bikin kaget sih. Mungkin kalian bisa baca, kalian bisa artikan, kalian bisa screenshot dan bisa artikan kata-katanya. Hey, don't swear it, sis it not like you're dead twice. Mati 2 kali. Your dead husband can die. Duh, bagian. Hey, don't sweat it, sis. It's not like your dead husband could die twice. Oh, your dead husband can die twice. Dia kayak gimana ya? Waduh, susah sih maksudnya gue membuat kata-katanya susah sih. Gue bingung mau bilang apa gitu. Dia kayak menyadarkan Wanda, tetapi bisa saja ini kejadian gitu. Ini tunggu dulu, ini bisa atau tidak bisa, can die atau can't die? Dan pattern pun diserang, dilontarkan biar mungkin jengkel akan kata-katanya saudaranya Wanda ini. Oke, gue kecilin dulu. Oke, udah habis. Cukup sekian, terima kasih. You can die twice. Your dead husband can die twice. Apa ya? Ini can bisa atau can bisa nih? Takutnya ada salah cece atau gimana nih? Intinya itulah. Sekian, terima kasih banyak buat yang udah nonton. Walaupun tidak nonton juga terima kasih banyak. See you with my next video. Bye bye.